Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengaruh Sekolah Online Terhadap Pemahaman Pelajar di Masa Pandemi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wuri Handayani, NRP 509201038. Saya Lala Nurfitria Devi, NRP 50092011020. Saya Salsabila Patricia Putri, NRP 50092011029. Saya Fitria Puspita Sari Gunawan dengan NRP 50092011139. Yang pertama adalah abstrak, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsabila. Terima kasih atas kesempatannya. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh pemahaman proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket sehingga dapat mencakup banyak responden. Data dari responden pelajar menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar tidak nyaman dengan sekolah online dengan persentase 50,7%, pelajar tidak paham dengan materi pembelajaran apabila dijelaskan secara online 54,7%, sering terjadi kendala saat melakukan pembelajaran melalui online 69,3%, sebagian besar pelajar mengalami depresi saat melakukan pembelajaran online 54,7%, dan guru lebih sering memberikan tugas saat pembelajaran online berlangsung dengan persentase 70,7%. Dengan demikian, pembelajaran online tidak efektif diterapkan pada pelajar karena pemahaman dalam belajar sulit terhadap materi yang diajarkan. Kata kunci, pelajar, pemahaman, dan pembelajaran online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Nurfitria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut adalah latar belakang dari artikel kami. Saat ini infeksi virus corona menjadi masalah yang harus dihadapi setiap negara. Pada awalnya, infeksi virus corona atau COVID-19 ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia hanya dalam waktu beberapa bulan. Pemerintah memberlakukan berbagai upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Berbagai institusi pendidikan yang mulanya menggunakan pembelajaran tatap muka diharuskan mulai menggunakan pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran secara daring ini tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, misalnya ketersediaan media pembelajaran seperti laptop, handphone, dan jaringan internet. Pengajar baik guru maupun dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun pelajar berada di rumah. Berbagai pengajar membuat inovasi seperti aplikasi dan video pembelajaran agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Saat ini kuota menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dan banyak orang tua yang tidak siap untuk menambah anggaran untuk menyediakan jaringan internet ini. Pembelajaran daring tentunya membutuhkan jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala bagi pelajar yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, seperti di daerah pedesaan dan terpencil. Letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler menyebabkan jaringan yang tidak stabil atau bahkan tidak ada jaringan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelajaran daring. Berikut adalah contoh berita tentang seorang anak yang mengalami susah sinyal saat pembelajaran online. Dikutip dari suara.com. Sering diperbincangkan di media sosial tentang pengalaman orang tua pelajar selama mendampingi anak-anaknya. Misalnya ada orang tua yang marah karena anaknya sulit memahami materi sehingga mereka menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas tentang pemahaman pelajar dalam pembelajaran secara daring. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelajar dapat memahami dengan baik materi yang didapatkan dari pembelajaran secara daring. Penelitian ini dibuat untuk memberi pengetahuan pengajar untuk membuat cara pembelajaran lebih efektif dan mudah dipahami oleh pelajar. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Harnani, SPD. Pada penelitian sebelumnya dibahas tentang permasalahan pembelajaran daring, diantaranya ketersediaan media, ketersediaan kuota internet, dan ketersediaan jaringan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria Puspitasari. Tinjauan pustaka dari penelitian yang telah kami lakukan. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang relatif tetap. Perubahan tingkah laku yang terjadi adalah hasil dari sebuah latihan atau bisa juga dari pengalaman. Perubahan yang dimaksud tidak terjadi secara alami, tetapi membutuhkan sebuah proses yang dilakukan oleh otak untuk merangsang stimulus dari lingkungan yang kemudian disalurkan melalui tingkah laku, emosi, dan lainnya. Menurut teori sibernetik, belajar adalah sistem informasi, di mana segala cara yang dilakukan dalam proses belajar akan diolah oleh sistem informasi ini. Dengan kata lain, tidak ada proses belajar yang bisa dikatakan ideal dalam segala situasi. Teori ini kemudian dikembangkan dalam bentuk pendekatan algoritmik dan heuristik, dikutip dari Ornesti dan Hamid tahun 2015.
Manusia sebagai makhluk sosial perlu adanya komunikasi untuk bisa berinteraksi dengan baik sehingga proses belajar akan lebih mudah. Komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan di dalam individu itu sendiri. Kemudian komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua individu atau lebih. Komunikasi di masa pandemi COVID-19 seperti ini menjadi sangat terbatas, mengingat WHO yang merekomendasikan untuk menghentikan segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Dalam dunia pendidikan yang mengharuskan adanya pertemuan antar pelajar dan pelajar dengan guru, dipastikan menimbulkan kerumunan. Untuk menghindari kerumunan tersebut, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Menanggapi instruksi tersebut, beberapa institusi pendidikan di Indonesia memberlakukan pembelajaran dalam jaringan atau yang biasa disebut pembelajaran online yang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, dikutip dari Sadikin dan Hamidah tahun 2020. Penerapan pembelajaran online yang membutuhkan perangkat mobile seperti telepon genggam, tablet, dan laptop tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan saat ini sangat bergantung pada perangkat mobile yang harus dimiliki semua pelajar. Misalnya kelas-kelas virtual yang melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya. Di mana banyak informasi yang dari pengajar yang disampaikan melalui web tidak tersampaikan kepada pelajar karena jaringan yang kurang memadai. Selain itu, pembelajaran online juga memiliki kelebihan. Salah satunya meningkatkan kadar interaksi antar pelajar dengan dosen atau guru. Pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dikutip dari Windiana tahun 2020. Kemudian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Umi. Metode penelitian, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk menambah argumen pendukung artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, kami akan membuat pelajar ikut berpartisipasi untuk memberikan gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Kami akan melakukan survei kepada pelajar dengan cara online karena kondisi pandemi ini tidak memungkinkan kita melakukan survei secara langsung. Kami akan membuat beberapa pertanyaan yang nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut pasti akan dapat mengembangkan artikel ini. Pertanyaan-pertanyaan akan kami tujukan akan disajikan dalam bentuk Google Form. Setelah itu, link Google Form akan kami sebarluaskan melalui grup WhatsApp, Telegram, dan Line. Grup tersebut tentu saja adalah grup yang beranggotakan para pelajar, baik pelajar SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa. Kami memilih metode penelitian ini dalam bentuk Google Form dikarenakan melalui Google Form, setiap pelajar akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Hasil penelitian dan pembahasan. Adapun grafik dari data hasil survei yang telah kami lakukan, yang pertama adalah grafik kenyamanan pelajar dalam sekolah online. Berdasarkan grafik tersebut, mayoritas responden merasa tidak nyaman dengan sekolah online. Hal ini dapat dilihat pada grafik, diperoleh pernyataan bahwa 50,6% pelajar merasa tidak nyaman dengan sekolah online dan 49,4% pelajar merasa nyaman dengan sekolah online. Selanjutnya, grafik pemahaman pelajar dalam sekolah online. Mayoritas responden menyatakan bahwa tidak paham dengan materi yang diberikan dari sekolah online. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik, di mana 53,2% menyatakan tidak paham dengan materi dan 46,8% paham dengan materi. Grafik kuantitas tugas saat sekolah online. Mayoritas responden menyatakan bahwa tugas yang diberikan oleh guru atau dosen saat sekolah atau kuliah online lebih banyak daripada saat offline. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 3, di mana 70,1% menyatakan bahwa guru atau dosen lebih sering memberikan tugas saat sekolah online dibandingkan saat offline. Dan sisanya 46,8% menyatakan bahwa guru atau dosen lebih sering memberikan tugas saat offline sekolah dibandingkan saat online. Berikut adalah grafik presentasi depresi pelajar. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka pernah merasa depresi ketika sekolah online. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4, di mana 54,5% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami depresi ketika sekolah online dan 46,8% menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa depresi ketika sekolah online. Grafik presentasi pelajar yang terkendala jaringan. Mayoritas responden menyatakan bahwa sering terjadi kendala jaringan saat melaksanakan sekolah online. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 5, di mana 68,8% menyatakan mereka sering mengalami kendala jaringan saat melaksanakan sekolah online, dan 31,2% menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kendala jaringan saat melaksanakan sekolah online. Kesimpulan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi dilaksanakan secara online. Hal tersebut sangatlah berpengaruh pada pemahaman siswa-siswi atau mahasiswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau dosen. Sebagian besar dari mereka merasa tidak paham dengan materi yang diajarkan atau bahkan ada yang sama sekali tidak paham materi yang diajarkan. Hasil dari data survei juga menyatakan bahwa banyak sekali pelajar yang depresi dengan dilaksanakannya sekolah online ini. Selain itu, juga banyak pelajar yang terkendala jaringan atau paket data saat melaksanakan sekolah online, misalnya saja saat sekolah online melalui aplikasi Zoom. Berdasarkan data survei juga diperoleh pernyataan bahwa guru lebih banyak memberikan tugas saat sekolah online dibandingkan saat sekolah offline, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak kekurangan yang dirasakan pelajar maupun mahasiswa dalam melakukan pembelajaran secara online. Untuk menutupi kekurangan tersebut, diperlukan metode pembelajaran yang lebih menarik, misalnya dengan mengadakan game quiz untuk pelajar atau yang lainnya. Komunikasi yang baik juga diperlukan agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.